Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Eva Ecayati, Nur Hasana, dan Maria akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Discovery Learning. Next. Materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan discovery learning. Yang kedua, bagaimana karakteristik discovery learning. Yang ketiga, apa tujuan discovery learning. Yang keempat, bagaimana hasil belajar discovery learning. Yang kelima, apa landasan teori discovery learning. Dan yang terakhir, bagaimana fase-fase atau sintaks dari discovery learning. Pengertian discovery learning atau pembelajaran penemuan. Discovery atau penemuan sering dipertukarkan pemakaiannya dengan inquiry atau penyelidikan. Discovery adalah proses mental ketika siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. Adapun proses mental misalnya mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Konsep misalnya bundar, segitiga, demokrasi, energi, dan sebagainya. Sedangkan prinsip misalnya setiap logam apabila dipanaskan memuai. Hamdani 2011 halaman 184-185. Guru melibatkan siswa dalam proses mental melalui tukar pendapat yang berwujud diskusi, seminar, dan sebagainya. Salah satu bentuknya disebut guided discovery lesson atau pelajaran dengan penemuan terpimpin dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, adanya problema yang akan dipecahkan yang dinyatakan dengan pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, jelas tingkat atau kelasnya atau dinyatakan dengan jelas tingkat siswa yang akan diberi pelajaran, misalnya SMP kelas 3. 3. Konsep atau prinsip yang harus ditentukan siswa melalui kegiatan tersebut perlu ditulis dengan jelas. 4. Alasan atau bahan perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam melaksanakan kegiatan. Diskusi sebagai pengarahan sebelum siswa melaksanakan kegiatan. 6. Kegiatan metode penemuan oleh siswa berupa penyelidikan atau percobaan untuk menemukan konsep atau prinsip yang telah ditetapkan. 7. Proses berpikir kritis perlu dijelaskan untuk menunjukkan adanya mental operasional siswa yang diharapkan dalam kegiatan. Yang ke-8, perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mengarah pada kegiatan yang dilakukan siswa. 9. Ada catatan guru yang meliputi penjelasan tentang hal-hal yang sulit dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil, terutama penyelidikan yang mengalami kegagalan atau tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Karakteristik discovery learning. Seorang ahli bernama Joyce Castranova mengidentifikasi 5 karakteristik pembelajaran penemuan yang membuat discovery learning atau pembelajaran penemuan berbeda dengan model-model pembelajaran tradisional. Adapun kelima karakteristik atau ciri-ciri menurut Joyce Castranova adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran bersifat aktif dan pembelajaran harus berpartisipasi dalam kegiatan atau hands-on. Dan pemecahan masalah alih-alih sekedar transfer pengetahuan dari guru. 2. Discovery learning juga mementingkan proses pembelajaran, tidak hanya pada produk atau hasil belajar, sehingga memacu penguasaan atau mastery dan penggunaan pengetahuan yang baru diperoleh tersebut atau mengaplikasikannya pada situasi baru. 3. Pembelajaran akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya, dan dalam pembelajaran penemuan discovery learning mereka akan menjadi menguasainya dan terus mencari pemecahan masalah yang diperlukan. 4. Umpan balik atau feedback adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan discovery learning. Sementara itu, kolaborasi dari diskusi akan membantu meningkatkan pemahaman pembelajaran. 5. Pembelajaran penemuan discovery learning dapat memuaskan rasa ingin tahu manusia yang selalu ada dan merupakan sifat alamiah setiap orang. Di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran penemuan discovery learning diantaranya adalah: yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik belajar yang aktif sebagai seorang peneliti dan ilmuwan.
Yang ketiga, bahan ajar yang disajikan dalam bentuk informasi dan juga peserta didik yang melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Tujuan Discovery Learning. Menurut Bell, metode Discovery Learning memiliki tujuan melatih siswa untuk mandiri dan kreatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu, menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membantu cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan aplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Hasil belajar Discovery Learning. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik tingkah laku. Hal ini sesuai dengan pendapat Bettencourt yang menuliskan bahwa hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui. Misalnya, konsep-konsep tujuan dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Landasan teoretik Discovery Learning. Teori Brunner mengemukakan bahwa penemuan belajar atau discovery learning dapat diartikan sebagai pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan dengan materi pembelajaran dalam bentuk akhir. Belajar memerlukan partisipasi aktif dari setiap siswa sehingga siswa dapat mengenal adanya perbedaan kemampuan sehingga difasilitasi dengan lingkungan untuk memecahkan rasa ingin tahu siswa. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning Environment, yakni lingkungan di mana siswa bisa mengeksplorasi penemuan-penemuan baru. Materi pembahasan selanjutnya yaitu fase-fase atau sintak Discovery Learning. Terdapat beberapa fase atau sintak Discovery Learning antara lain. Yang pertama, simulation, simulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada suatu rekayasa permasalahan yang menimbulkan kebingungan tanpa memberikan generalisasi supaya siswa merasa ingin tahu dan berusaha untuk menyelidiki sendiri. Dimulai dari guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, anjuran untuk membaca buku, atau aktivitas lainnya yang mengarahkan siswa pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Fase ini adalah fase di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang relevan dengan bahan pelajaran berdasarkan hasil dari stimulasi. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan untuk dijadikan hipotesis. Yang ketiga, yaitu data collection, pengumpulan data. Fase ini menganjurkan guru untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Merupakan fase di mana informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan lain-lainnya diolah dan diacak untuk membuktikan tingkat kepercayaan dari masing-masing data. Yang kelima, verification, pembuktian. Pada fase ini, membuka kesempatan bagi siswa untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat dalam membuktikan hipotesis. Menurut pendapat Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menentukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang diamati dari kehidupan. Yang keenam, generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini adalah fase di mana terjadi proses penarikan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai prinsip umum yang berlaku untuk semua kejadian yang sama dengan memperhatikan hasil dari verifikasi sehingga dapat dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Kelebihan discovery learning. Yang pertama, membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan daya ingat. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang dan kepuasan pada siswa karena keberhasilan menyelidiki. Yang keempat, memungkinkan siswa menjalani sesuai dengan kecepatan individu. Yang kelima, siswa dapat mengarahkan metode belajarnya sendiri dengan melibatkan akal, motivasi, dan pengalaman tersendiri. Yang keenam, dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa karena mendapat kepercayaan dalam bekerja sama dengan lainnya. Yang ketujuh, siswa dan guru sama-sama aktif dalam mengeluarkan gagasan. Guru dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti dalam forum diskusi. Yang kedelapan, membantu siswa mempertimbangkan hal-hal yang baik dan mengarah kepada kebaikan dan ketentuan yang pasti. Kelemahan model discovery learning. Yang pertama, harus ada kesiapan pemikiran untuk belajar, sehingga bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami banyak kesulitan dan ketertinggalan yang berdampak pada frustasi siswa. Yang kedua, kurang efisien jika digunakan dalam pembelajaran yang siswanya berjumlah banyak, tentunya memakan waktu yang lama. Yang ketiga, tujuan model pembelajaran ini tidak akan tercapai jika siswa dan guru masih terbiasa dengan cara belajar yang lama. Yang keempat, penjelasan discovery learning cocok sebagai pengembang pemahaman, sedangkan jika untuk mengembangkan aspek konsep keterampilan dan emosi kurang mendapat perhatian. Yang kelima, akan timbul kekurangan fasilitas yang memadai atau kesulitan mendapatkan medianya untuk pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya pelajaran IPA. Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru harus kreatif dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.